Pemirsa, stunting pada anak masih menjadi persoalan di Kota Medan, khususnya di Kecamatan Medan Belawan. Program Si Canang The Best menjadi salah satu upaya mengurangi tingkat stunting di Medan Belawan. Masyarakat berkolaborasi mendirikan dapur sehat dan memberikan penyuluhan kepada orang tua yang memiliki anak dengan kondisi stunting. Untuk sehari-harinya nih Bu, pagi, siang, atau malamnya Gibran sukanya makan apa? Makan roti. Dalam seminggu bisa berapa kali nggak Bu? Dihitung mungkin Gibran makan telur, tempe, atau tahu gitu Bu? Seminggu 3 kali telur, tempe. Perbedaan Gibran ya Bu semenjak dibantu sama Si Canang The Best? Perbedaannya banyak, Bu. Timbangan mulai naik, aktivitasnya pun mulai lancar. Dia ini mulai sebelumnya itu dia timbangan nggak pernah naik, terus itu tinggi badan pun kurang naik juga. Selama ada Belawan Si The Best, dia timbangan naik selalu. Medan Belawan adalah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara. Kecamatan ini memiliki luas 4.152 km persegi dan dihuni oleh 108.987 jiwa. Terkenal sebagai pusat pelabuhan, mayoritas penduduk di Belawan berprofesi sebagai nelayan. Setiap bulannya penghasilan nelayan selalu tidak sama diakibatkan kondisi cuaca. Jika cuaca baik, para nelayan rata-rata mendapatkan Rp80.000 sampai Rp100.000 sehari. Namun, apabila cuaca buruk, mereka bisa tidak mendapatkan uang sama sekali. Penghasilan yang tak pasti menyebabkan masyarakat memiliki ekonomi rendah. Kondisi ekonomi orang tua yang rendah juga terjadi pada Gibran Simanjuntak, anak berusia 1 tahun asal Kelurahan Belawan Si Canang. Sejak 6 bulan yang lalu, Puskesmas Belawan Si Canang mendiagnosa Gibran mengalami kondisi stunting. Tinggi Gibran hanya 69 cm pada usianya yang 1 tahun ini. Pertumbuhannya cenderung lambat. Rahma Daniati, ibu Gibran mengakui penghasilan suaminya sebagai petugas kebersihan kantor sebesar Rp2 juta tidak mencukupi semua kebutuhan hidup mereka. Setiap hari ia hanya bisa memberi makan Gibran dengan roti dan telur. Akibatnya, Gibran tidak mendapat asupan gizi seimbang sehingga menyebabkan stunting. Badan Kesehatan Dunia mendefinisikan stunting sebagai gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi yang berulang, dan simulasi psikososial yang tidak memadai. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan mendata pada bulan Februari tahun 2022 di Kota Medan terdapat 550 anak dengan kondisi stunting. Sebanyak 20% diantaranya adalah anak usia di atas 2 tahun. Kecamatan Medan Belawan menjadi penyumbang stunting tertinggi di Kota Medan. Setiap kelurahan termasuk Kelurahan Belawan Si Canang menyumbang hingga 50 anak stunting. Kondisi ini membuat masyarakat Kelurahan Belawan Si Canang mencari cara untuk mengatasi permasalahan ini. Sejak bulan Mei tahun 2022, Kelurahan Belawan Si Canang merancang sistem pengentasan stunting dengan mendirikan dapur bebas stunting atau Si Canang The Best. Si Canang The Best merupakan program dapur sehat Si Canang yang diprakarsai oleh Lurah Belawan Si Canang, Debbie Fauzia, secara mandiri. Program ini dibantu 10 relawan yang mayoritas adalah ibu rumah tangga yang tinggal di Belawan Si Canang. Dana dapur bebas stunting berasal dari dana pribadi Debbie Fauziah
dan beberapa donatur lepas yang ikut berkontribusi. Iya, karena kita menganggap kalau anak-anak ini salah satu penyebabnya adalah kekurangan asupan gizi ya. Mungkin karena yang kita lihat rata-rata dari anak-anak yang stunting ini berasal dari keluarga masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga mungkin asupan gizinya kurang. Jadi salah satu program yang bisa membantu untuk menaikkan asupan gizi mereka adalah dengan bantuan dapur sehat stunting. Kami juga ingin mengenalkan bahwasanya makanan sehat itu, makanan yang bergizi lengkap itu tidak hanya makanan yang mahal, tapi juga makanan sehat bisa didapatkan dari bahan-bahan yang murah dan tersedia di mana-mana. Sicanang The Best ini programnya selain dapur sehat, kami juga ingin mengedukasi, sambil mengedukasi dan memberikan penyuluhan kepada ibu, terutama agar memiliki pengetahuan parenting dan pengasuhan anak mengenai asupan gizi dan lain sebagainya, agar bisa membantu anak-anaknya terlepas dari stunting. Jadi sambil makan kita kasih penyuluhan, jadi bergantian juga kita akan mengundang dari puskesmas, baik dari PLKB dan dari dinas-dinas terkait juga. Setiap Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 10 pagi, para ibu rumah tangga yang menjadi anggota komunitas Sicanang The Best telah berada di dapur untuk memasak makanan. Dapur yang digunakan adalah dapur umum di Kelurahan Belawan Sicanang. Para ibu memasak makanan sesuai menu gizi seimbang yang sudah disusun dengan rekomendasi dokter gizi. Di dalam menu gizi seimbang ini harus ada unsur karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan serat. Makanan sehat ini dimasak dengan meminimalisir kandungan bumbu penyedap untuk menjaga perkembangan kesehatan anak. Ada 20 anak kondisi stunting yang secara rutin mendapatkan makanan gizi seimbang dari dapur sehat Sicanang The Best. Nadia Putri Bilkis, putri dari Kemala, warga Kelurahan Belawan Sicanang, juga rutin mendapatkan makanan gizi seimbang dari dapur sehat. Sejak 6 bulan yang lalu, Nadia didiagnosa stunting. Berat badannya hanya 5,9 kg pada usia 1 tahun. Saat ini Nadia masih mendapatkan ASI dari ibunya. Namun, karena kondisi ekonomi keluarga yang rendah, ia tidak mendapatkan makanan bergizi yang cukup. Anak saya ASI, jadi saya yang ngasih dia gizi. Makanan sehari-hari saya kadang mie instan. Kalau telur sering, tapi kalau tempe seminggu itu paling 3 kali. Normalnya seharusnya udah 8 kilo atau 7 kilo. Ini anak saya cuman 59. Ya, saya terima kasih kepada ibu-ibu kader telah membantu pertumbuhan anak saya. Agar perkembangan Gibran, Nadia, dan anak kondisi stunting lainnya dapat diawasi pada setiap pertemuan, para anggota Sicanang The Best melakukan penimbangan dan pendataan berat badan anak. Ini dilakukan agar kebutuhan gizi anak-anak dapat terus dipantau dan bisa segera bebas dari kondisi stunting. Sri Wanti Huta Barat, anggota Sicanang The Best, juga tidak berhenti mengedukasi para orang tua agar memahami unsur pangan yang dibutuhkan dalam menu gizi seimbang. Menurut Sri, orang tua dapat memenuhi kebutuhan makanan gizi seimbang tanpa biaya mahal. Misalnya dengan mengurangi penggunaan bumbu penyedap atau makanan berpengawet. Membeli bahan makanan yang mengandung protein seperti telur, tahu atau tempe, sayur, dan lainnya. Dengan mengetahui unsur yang dibutuhkan dalam makanan, maka orang tua dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang anak. Ia berharap para orang tua di rumah dapat mandiri memutus stunting pada anaknya. 20 anak karena kita stuntingnya sudah berkurang setelah ditaruh program dari yang lainnya, kita anak stuntingnya sudah berkurang jadi 20 anak. Tadinya 50 jadi 20 anak. Bangga, sangat bangga. Ternyata kita tidak sia-sia bekerja untuk memasak, memberikan tenaga untuk mereka itu tadi nggak sia-sia gitu, Bu.
Selain kurangnya pengetahuan tentang makanan gizi seimbang, para orang tua yang memiliki anak stunting juga mengalami kesulitan ekonomi, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Si Canang The Best lantas membuat program pendanaan usaha seperti bantuan peralatan untuk para ibu rumah tangga berjualan di rumah. Keluarga stunting ini berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Jadi selain daripada orang tuanya yang bekerja, mungkin ibu-ibunya juga bisa kita usahakan untuk membuat suatu kegiatan yang bisa meningkatkan perekonomian mereka. Kita memberikan bantuan peralatan agar mereka bisa melakukan usaha, misalnya jualan di rumah, jadi sambil mengasuh anak, sambil jualan. 9 bulan setelah pendataan Bapeda Kota Medan, Dr. Sri Reifa Faradilah, Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Medan mengungkapkan, angka stunting di Kota Medan termasuk Belawan Sicanang relatif menurun. Selain program dari pemerintah, inisiatif warga seperti yang dilakukan masyarakat Kelurahan Belawan Sicanang menjadi faktor yang mempercepat menurunnya angka stunting di Kota Medan. Jadi data Kota Medan untuk stunting Kota Medan itu di bulan Februari ada 550 anak balita. Kemudian dilakukan pengukuran penimbangan lagi di bulan Agustus, itu mengalami penurunan sekitar menjadi 364 anak balita yang mengalami stunting di Kota Medan. Ini merupakan suatu program inovasi ya, jadi program inovasi itu sudah banyak sesungguhnya dilakukan ataupun digagas di setiap kelurahan. Jadi pihak puskesmas itu bekerja sama dengan kelurahan itu dalam rangka penurunan percepatan angka stunting di Kota Medan. Jadi kalau si Canang punya The Best tadi itu dapur sehat untuk penurunan angka stunting khususnya di si Canang itu baik sekali gitu ya. Kebersamaan telah memenangkan pertarungan. Inilah yang dapat dilihat dari kekompakan warga Belawan Sicanang dalam mengatasi tingginya angka stunting di daerahnya. Kerelaan untuk bersama menyediakan waktu, tenaga, dan perhatian bagi keluarga yang mengalami stunting telah menjadi obat penyembuh stunting itu sendiri. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Nambela pamit, sampai jumpa.